Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera dan kasih Kristus menyertai kita semua. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-9 di dalam bulan Desember tahun 2020 ini. Bagi sebagian besar orang, tahun ini merupakan tahun yang sulit untuk dilalui. Namun kita sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang berdaulat atas semua ini. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 4 mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Dan di dalam Mazmur 62 ayat 6-7 firman pemazmur mengatakan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian bahwa Tuhan gunung batuku dari PBSR nomor 93. Kita akan naikkan 2 kali berturut-turut di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku.
Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Engkaulah gunung batu kami dan keselamatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami yang tinggi, dan umat-Mu yang bersandar pada Engkau tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami semua hingga saat ini. Kami boleh melewati masa-masa yang sulit di tahun ini. Kami percaya bahwa itu semua adalah berkat karena perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami semua ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya ibadah mesbah doa ini, baik melalui puji-pujian dan doa syafaat yang kami naikkan ke hadirat-Mu, dan juga pemberitaan firman Tuhan, semuanya ini boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menaikkan beberapa pokok-pokok doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yang dikasihi Tuhan, pokok-pokok doa syafaat sudah tertera di layar saudara. Pertama-tama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, bagian A. Terus kemudian kita berdoa untuk situasi keamanan negara kita pasca pilkada serentak hari ini dan situasi keamanan menjelang Natal. Yang kedua, kita doakan untuk presiden dan kabinetnya, para pemimpin daerah, agar mereka semua diberikan hikmat Tuhan dalam menanggulangi masalah pandemi COVID dan juga agar roda perekonomian dapat tetap berjalan. Yang ketiga, kita doakan para petugas medis yang secara khusus menangani COVID dan para pasien yang terinfeksi COVID. Doakan mereka yang bergumul untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan dalam situasi yang sulit. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan situasi keamanan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat bijaksana kepada para aparat keamanan negara ini, agar mereka dapat terus berupaya menjaga bangsa ini dari oknum-oknum ataupun kelompok-kelompok yang berniat jahat, yang berusaha menteror atau mengacaukan negara ini untuk kepentingan kelompok mereka, seperti halnya yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah. Bapa, kami menyerahkan hasil pilkada serentak hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya melalui pilkada ini dapat terpilih para pemimpin daerah yang takut akan Tuhan, yang dapat memimpin dengan baik dan turut membangun bangsa ini. Kami berdoa untuk situasi keamanan menjelang Natal ya Tuhan. Tolonglah agar seluruh umat-Mu
dapat beribadah dengan rasa aman dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Presiden Jokowi beserta menteri kabinetnya dan para pemimpin daerah, agar mereka semua diberikan hikmat Tuhan, bersama-sama menanggulangi masalah pandemi COVID ini. Dan kami berdoa agar uji vaksin COVID dapat berhasil dengan baik, sehingga dapat segera dipergunakan. Kami berdoa ya Tuhan di masa pandemi ini, agar roda perekonomian dapat tetap berjalan dan resesi ekonomi juga dapat ditanggulangi. Kami menyerahkan para petugas medis yang secara khusus melayani COVID. Mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan agar mereka dapat selalu sehat dan dapat terus melayani dengan baik. Dan bagi pasien yang terinfeksi COVID, kami mohon kesembuhan daripadamu dan mereka dapat segera pulih dan mereka dapat kembali ke keluarga mereka masing-masing. Bapa, kami menyerahkan sebagian besar masyarakat yang saat ini juga bergumul untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ya Tuhan, sumber segala berkat, mohon berkat-Mu dan pertolongan-Mu agar mereka dapat bertahan dalam situasi yang sulit ini dan mereka mendapat kelegaan daripada-Mu. Sekarang kita akan berdoa untuk bagian B, yaitu kita berdoa untuk jemaat GKI Agape. Pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan iman dan kerohanian jemaat, baik dari tingkat anak sekolah minggu sampai dengan lansia di masa pandemi ini. Dan yang kedua, kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit maupun yang sedang mengalami pergumulan akibat pandemi ini, seperti kesulitan ekonomi atau penurunan usaha, kehilangan pekerjaan, dan hubungan keluarga yang kurang harmonis. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di masa pandemi seperti ini di mana jemaat GKI Agape hanya dapat bersekutu melalui media online, kami berdoa Tuhan agar iman kerohanian jemaat GKI Agape dari tingkat anak sekolah minggu hingga lansia semuanya dapat tetap bertumbuh dan kami semua dapat tetap berdisiplin membaca Alkitab dan berdoa. Kami menggunakan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk membangun kerohanian kami. Ya Bapa, saat ini kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang mengalami lemah tubuh dan sedang bergumul dengan penyakitnya. Kami menyerahkan Bapak Haryono, Ibu Mary Lesmana, Pekmu Tini Linda, Ibu Lanling, dan juga beberapa jemaat lansia baik di Kelapa Gading maupun di Pos Villa Melati Mas yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan perlindungan-Mu. Mohon pertolongan dan kesembuhan dari Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang terkena dampak dari pandemi ini. Ada yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang berdagang juga terjadi penurunan omset penjualan. Dan juga banyak juga saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarga mereka. Ya Tuhan, hiburkanlah dan kuatkanlah mereka. Juga ada jemaat-Mu Tuhan dengan hubungan yang kurang harmonis di dalam keluarga mereka. Kami mohon kasih Tuhan kembali memulihkan dan mempererat hubungan mereka. Mereka boleh kembali saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Kristus telah mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita untuk majelis jemaat dan hamba Tuhan bagian C. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat dan hamba Tuhan agar dapat bersehati dan bekerja sama satu dengan yang lainnya di dalam melayani umat Allah. Berkatilah rekaman ibadah online, baik di dalam ibadah umum minggu maupun ibadah anak, dan juga ibadah mesbah doa yang diselenggarakan oleh majelis jemaat dan hamba Tuhan. Kiranya dapat menjadi berkat untuk pertumbuhan rohani jemaat dan menjadi sarana perkabaran Injil. Ya Tuhan, Natal sudah semakin dekat. Kami berdoa untuk persiapan Natal yang dilakukan di GKI Agape maupun di seluruh tempat.
Kiranya semuanya ini boleh dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Biarlah Natal tahun ini dapat memberi makna rohani yang baru, memberikan kekuatan dan membawa sukacita Kristus bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat kami yang jauh dari sempurna ini. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, karena Engkau tahu yang terbaik bagi kami semua. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Amin. Pemberitaan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Simon Stevili. Dan kita akan menaikkan satu pujian. Yesus kau sungguh baik dalam bahasa Mandarin. Yesus ni是在良善。耶稣，你是在良善。耶稣，你的名尊贵。耶稣，我必时刻爱慕你，我颂扬你，我尊重你到永远。耶稣，我向你祈祷。耶稣，我向你颂赞。耶稣，我下拜在你脚前，祈祷颂赞在你的圣宝座前。我要扬声颂赞，我时刻颂赞你，我虔诚敬拜你，我时刻敬拜你，愿一切的赞美颂赞都归给你，愿所有的荣耀归于上帝，愿所有的荣耀归于上帝。Selamat malam Ibu Bapak Saudara sekalian, kita akan melanjutkan doa kita dengan perenungan sabda. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan pembacaan perenungan kami, sertai agar kami punya sikap hati yang baik menanti kedatangan-Mu jelang Natal Desember 2020. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sertai percakapan kami dan hamba-Mu dan para pendengar di rumah. Engkau jugalah yang dipermuliakan di dalam penantian kami selama minggu-minggu Advent. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, saya akan bacakan satu bagian sabda yang terambil dari Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Selamat malam Ibu Bapak. Saya memberi judul tentang perilaku penantian. Apa sebenarnya yang mau kita dapatkan dari perilaku penantian? Seharusnya kita punya satu pemikiran sebagai orang yang mungkin mula-mula ingin memahami tentang Natal itu. Maka harusnya pikiran para pemula itu adalah pikiran yang tidak akan meraih apapun sesuatu di depan. Maksudnya saya tidak berharap apa-apa di dalam penantian itu, kecuali menaati sabda untuk menanti. Kenapa begitu? Karena semua pikiran-pikiran yang berpusat pada diri, memikirkan apa yang saya harapkan terjadi pada diri, sesungguhnya adalah pikiran yang pada ujungnya membatasi pikiran kita yang luas yang Tuhan ingin bukakan. Sabda tadi mengingatkan, apa yang dikatakan dengan memerdekakan, ya, hukum yang memerdekakan. Maka sebenarnya kita merasa diri sebagai orang yang memerdekakan dari kungkungan dosa, tapi ternyata masih melakukan dosa yang sama.
Kenapa begitu? Karena kita menaruh harap yang berlebih di dalam cara berpikir kita. Nah, malam ini kita ingin memikirkan tentang perilaku penantian kita. Jadi harusnya kita menempatkan diri kita. Saya tidak mengharapkan sesuatu yang akan saya raih di depan di dalam penantian ini. Ketika kita tidak lagi memikirkan peraihan itu, maka sebenarnya kita sedang tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain melalui diri yang Tuhan sedang panggil. Itu sebab untuk kita bisa mencapai sebuah perilaku penantian yang tepat. Karena di dalam minggu-minggu penantian itu, di sana saya pernah katakan di dalam satu khotbah bahwa minggu Advent itu menjelaskan tentang pengharapan sekaligus peringatan. Apa yang mau dimaksudkan itu? Yaitu dia memberikan pengharapan kepada kita untuk kita mengingat akan kebaikannya. Maka pada akhirnya ada bagian-bagian di dalam minggu-minggu Advent itu yang merujuk kepada penekanan pengharapan, penekanan tentang sukacita, penekanan tentang damai sejahtera, penekanan tentang cinta. Ya, misalnya di dalam leksionari ditegaskan minggu pertama itu pengharapan. Minggu kedua itu cinta. Minggu ketiga itu sukacita. Ya. Gaudate. Dan minggu keempat itu damai sejahtera. Jadi di dalam minggu-minggu itu kita diajak untuk menaruh harap. Untuk memikirkan tentang cinta. Untuk memikirkan tentang sukacita. Untuk pada akhirnya Dia menganugerahkan damai sejahtera. Bukankah Yesus juga pernah mengatakan di dunia ini engkau begitu berat begitu ya, engkau begitu takut, tapi kuatkanlah hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia. Jadi dia mengingatkan bagian supaya kita itu pada akhirnya mengalami damai oleh karena dia sudah menang. Nah, Ibu Bapak, ketika kita merenungkan tentang perilaku penantian itu, Noan kembali mengingatkan kita, biarlah pikiran itu yang pertama harusnya terbuka, kata dia. Di dalam penantian, terbuka apa? Mengizinkan bahwa yang berbeda itu tidak selalu musuh kita. Mengizinkan bahwa pandangan-pandangan orang yang mungkin berbenturan dengan harapan kita tidak selalu merugikan kita. Belajar untuk membuka pikiran yang sedemikian, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus menjadi orang yang bebas, ya. Merdeka. Artinya tidak perlu ada ikatan-ikatan yang berlebihan. Karena apa yang menjadi aturan-aturan yang disebutkan juga di sini tentang memerhatikan tentang hukum, ya, pasti itu berujuk kepada Taurat. Dia tidak menyelamatkan, tapi orang bisa hidup di dalam koridor anugerah untuk menjaganya. Sehingga mereka menjaga tentang 10 hukum bukan untuk diselamatkan, tapi untuk membuktikan keselamatan yang dari Tuhan itu sudah ada. Kenapa? Karena penulis itu mengatakan, kalau engkau sudah mengamatinya, tetapi engkau tidak melakukannya, engkau hanya seperti melihat hidupmu di cermin. Sesudah itu engkau melupakannya. Sia-sia. Tapi kalau engkau melakukannya, semua pengamatanmu, maka engkau akan bahagia. Jadi punyalah pikiran yang terbuka, lalu kemudian merdeka, dan berikutnya apa? Lentur, fleksibel. Yaitu berpikir bahwa engkau dan saya tidak perlu ngotot kalau ada hal-hal yang aneh, berbeda, dan seterusnya itu. Kenapa? Karena tidak ada yang baku hitam putih itu. Kita hidup di antara hitam dan putih. Bukan berarti saya sedang mengatakan bahwa kita boleh kompromi. Bukan itu. Jangan berlebihan. Karena semua yang diatur itu untuk kebaikan, untuk kita. Jadi janganlah kita untuk aturan-aturan itu. Tapi segala aturan yang kita sepakati dalam hidup penantian ini adalah sebuah anugerah yang kita harus isi dengan perilaku penantian, mengalami damai sejahtera di ujung dari awal pengharapan. Kenapa? Karena ada cinta di sana yang menjanjikan sukacita di dalamnya, bukan duka cita. Jadi Ibu Bapak, ketika kita merenung bagian ini dan akhirnya kita siuman bahwa kita harus punya pikiran yang lentur itu, artinya kita jangan sampai pecah di dalam menaruh harap yang berlebih yang tidak pasti.
Karena harap kita itu adalah harap yang pasti. Maka yang terakhir adalah pikiran yang reseptif. Reseptif itu artinya pikiran yang mudah menerima, menyerap. Tidak langsung menolak. Walaupun tidak serta-merta ketika punya pikiran menerima itu apa aja kita masukin. Bukan itu maksudnya. Misalnya ada orang yang bicara mungkin menurut aturan kita tidak cocok, tidak pas. Jangan buru-buru langsung bilang itu kurang ajar, itu tidak baik, itu apa. Tunggu dulu. Biarkan keluar. Karena barangkali itu adalah bagian yang mau menegaskan isi berita. Misalnya, kalau ada orang mengatakan kata yang begitu keras, jangan lakukan. Pasti Anda kaget mendengar suara sekeras itu. Kenapa? Karena ada bobot berita di balik tekanan suara yang besar. Bahaya di depan itu. Padahal orang bisa saja kan bisa memakai jangan melakukan itu dengan nada yang berbeda. Sebaiknya orang yang mengerti apa yang merugikan orang lain, dia tidak melakukannya. Itu sebab ada larangan jangan melakukan. Kata yang sama toh, tapi saya memainkan nada yang berbeda. Tapi di awal saya membuat sekeras itu, kenapa? Bukan saya sedang marah, tapi mengingatkan ada bahaya yang luar biasa di depan. Nah, maksud saya ketika kita mendengar ada hal-hal yang belum tentu cocok dengan memori masa lalu kita, jangan buru-buru menolak. Nah, pemikiran yang sifatnya reseptif itu artinya serap dulu, nanti filter di dalam. Jangan langsung ditolak. Kita tidak belajar apa-apa. Jadi Noan mengingatkan kita, terbukalah pikiran itu. Lalu dia menggarisbawahi juga, pikiran yang terbuka itu akan membebaskan. Karena mau tidak mau engkau akan belajar dari banyak segi, dari banyak sudut. Kenapa? Karena dengan cara itu, hidup kita menjadi lentur. Tidak kaku, mudah pecah, mudah patah, tapi lentur. Ya, seperti bola karet dan bola kaca kalau jatuh. Anda tahu kan? Maka kita juga diingatkan lentur. Supaya apa? Supaya akhirnya kita bisa menaati apa yang kita sudah dengar dari firman itu. Itu sebab perikop ini dijudul oleh LAI dengan pendengar atau pelaku firman. Jadi kalau engkau dan saya sudah mendengar dan mau melakukannya, biarlah engkau mengerti. Dia sudah membukakan pikiran dengan kesempatan. Karena di dalamnya ada apa yang disebut dengan kebebasan. Dan dia memberikan kepada saudara dan saya sesuatu yang pada akhirnya di dalam catatan saya ini adalah kita lentur. Dan berikutnya kita menjadi pelaku firman yang berujung kepada bahagia. Jadi kita sudah belajar malam ini tentang perilaku penantian atau sikap menanti yang tepat seperti apa? Yaitu orang yang membuka pikirannya, orang yang mau memerdekakan pikirannya, tidak terjebak dengan sebuah aturan-aturan kaku. Dan kemudian dia menjadi lentur oleh karena menerima. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan untuk meraih sesuatu yang belum pasti di depan. Tetapi sebaliknya, dia berjanji akan menggunakan pikirannya menjadi alat untuk menanti kedatangannya. Dan pada akhirnya, pengharapan itu nyata, berbuah damai sejahtera. Karena cinta Allah yang besar muncul di dalam kelahiran. Dan dari situ kita tahu, berujung kepada kematian yang kelak, maka kasih itu sendiri mendatangkan sukacita buat Anda dan saya. Kenapa? Karena Allah mengirim anaknya dengan penuh cinta hanya untuk satu alasan. Mati bagi saudara dan saya. Dan ketika dia mati, kita hidup. Itulah damai sejahtera yang dari Tuhan. Milikilah sikap penantian yang baik di dalam minggu-minggu Advent ini. Kiranya Tuhan menolong Ibu Bapa dan kiranya Tuhan menguatkan kita. Selamat malam.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah kami boleh menjadi pemikir-pemikir yang awal. Seorang pemula yang belajar tentang firman-Mu, mengamatinya bukan untuk melupakan bagaikan orang yang sedang bercermin, tapi orang yang melakukannya, sehingga kami boleh berbahagia. Engkau mengizinkan bahwa di dalam menanti mengajak kami bersikap bukan untuk meraih sesuatu, tetapi untuk melihat sesuatu yang pada akhirnya diberikan kepada kami. Oleh sebab itu biarlah pikiran kami terbuka kepada janji-Mu. Pikiran kami juga boleh menjadi pikiran yang sifatnya memerdekakan, bukan menghamba, bukan untuk mengikat dan tidak mengizinkan yang lain untuk berkarya. Oleh karena itu biarlah kami juga boleh mempunyai hati yang lembut. Begitu juga pikiran yang lentur. Tidak harus hitam putih. Karena sesungguhnya kami tanpa sadar sedang bermain di antara hitam dan putih. Di antara bumi dan langit. Di antara kuasa gelap dan roh yang kudus. Biarlah Engkau menolong kami, sehingga kami dapat membedakannya. Dan itu sebab kami mau menerima hukum-hukum-Mu, amanat-Mu, ajaran-Mu, supaya pada akhirnya kami mendapatkan pengertian tentang kebahagiaan yang dari Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menolong kami yang di rumah, yang lemah tubuh dan sakit. Biarlah Tuhan jamah dan tolong mereka. Yang kehilangan dan juga mungkin kesulitan di dalam meraih usaha, berikan juga kemenangan dan pertolongan. Sehingga pada waktunya kami juga dapat kembali hidup untuk menjadi alat berkat-Mu. Kami menitipkan suasana yang gaduh di luar karena hal-hal yang barangkali disengaja untuk melawan pemerintah, melakukan tindakan makar dan lain sebagainya. Tuhan tolong kami. Ada berita yang tidak baik Senin pagi. Biarlah itu semua boleh menjadi awalan untuk kami lebih lagi membuka hati kami, diri kami untuk berdoa kepadamu. Tetap memegang janji yang memberikan pengharapan, oleh karena di dalamnya kami boleh melihat cinta-Mu yang sejati, yang memberikan kepada kami sukacita, sekaligus damai sejahtera. Kiranya Engkau berkenan menolong pemerintah kami, menolong setiap instansi, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang kuat, karena di dalamnya tidak ada lagi orang-orang yang merongrong, yang dengan sengaja untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya, untuk menjadi kaya raya dan membiarkan rakyat miskin. Tuhan kasihanilah kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya setiap anak bangsa juga bertobat, bahwa untuk mengubah kehidupan, bukan untuk memegang aturan yang tidak tentu, tapi kami boleh bersama-sama memegang aturan, untuk kami berjalan, menikmati cinta kasih-Mu, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Berita-berita itulah yang disalut di dalam pengharapan, yang kami sedang nantikan di dalam minggu-minggu Advent, yang untuk itu Engkau mengajar kami untuk punya perilaku atau sikap hati menanti yang benar. Kiranya Engkau menolong kami. Ketika kami mempunyai sikap hati yang benar, maka kami hidup di dalam pengharapan. Itu berarti kami mengakar pengharapan itu di dalam janji yang akarnya cinta kasih Allah, atau tepatnya kasih setia Allah yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah gagal. Itu sebab Dia akan mewujud di dalam sukacita, mewujud di dalam damai sejahtera. Maka segala pikiran untuk meraih sesuatu atas nama diri tidak lagi ada ruang, karena ruangnya sudah dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.
Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Simon Stevili. Sebagai penutup, kita akan menaikkan satu pujian lagi. Tiap orang harus tahu. Kita akan naikkan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Mandarin. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapakah Yesus? Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapakah Yesus kembang mawar Saron, bintang fajar yang mulia. Dia terindah dari semua. Tiap orang harus tahu. Reretau ikai cetau. Reretau ikai cetau. Reretau ikai cetau. Reretau ikai cetau. Yesus sesuai. Reretau ikai cetau. Reretau ikai cetau. Reretau ikai cetau. Yesus sesuai. Ta sechan sin chan lan quang quang. Ta se cu trúc bai hơ hoang.千万中他最美好，人人都应该知道。Tiap orang harus tahu. Ibadah doa kita selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.